Hai, apa kabar semuanya? Ini nggak pakai tripod seadanya. Ini first nongol, pertama kali nongol dalam sejarah. eh, hampir sebulan, ya hampir sebulan kita itu kena sesuatu hal yang kurang baik. kalau batuk itu biasa ya. Semua orang itu pasti batuk ya. Jangan dikira kalau batuk itu apa gitu ya. Nah, ngomong ya mengenai apa yang terjadi selama Asem. selama hampir Seabu. ini ya, hampir 3 bulan ya, 3 bulan, hampir 1 bulan lah. Ini terakhir kan kita tanggal 12, iseleng aku. Tanggal 12. Tanggal 12 ya. Dan sekarang udah tanggal 5 Oktober. Jadi itu berapa hari? 18, Ya, 23 hari. Jadi intinya kita udah sembuh, serius. Apa yang kita rasakan itu hampir sama. Hampir sama. Kalau saya memang mendelik. Nggak seperti dia kan langsung menjongok gitu kan, ke permukaan. Dok, saya mau periksa. Yang dirasakan apa, Mas? Ya, begitulah. Ini pengalaman kita untuk penyakit yang Mas Jawa atau aku. Untuk penyakit yang baru rame-ramenya di seluruh dunia. Ternyata kita menikmatinya, saudara-saudara. Tapi no problem, karena apa? Kita diberi Tuhan nyawa rangkep paribasane, termasuk kita bisa bertemu kembali, kemudian kita bisa beraktivitas kembali, dan kita nanti kalau di masyarakat silahkan meh kepengen nyingkir, meh kepengen nyedak, meh kepengen sembarang dengan silahkan, tapi kita sudah negatif begitu. Jadi sudah negatif. Oke, kalau saya pribadi menelaah, ya menyelami penyakit ini ya, antara bahaya dan tidak bahaya. Ini saya rasa itu 90% nggak bahaya ya. Yang 10% aja itu bahaya. Ya mungkin kita diingatkan sama Tuhan lah ya. Kita mungkin harus sering misalkan berolahraga atau beraktivitas gitu ya Mas ya. Jangan berdiam diri di rumah gitu. Itu salah satu yang emang harus kita lakukan, karena orang yang rentan kena itu sampai parah itu yang jarang bergerak atau yang punya penyakit bawaan, itu yang parah. Kalau yang di belakang saya ini ya parah sih sebenarnya, cuman karena mungkin imunnya lebih kuat, ya udah yang penyakitnya itu kalah. Pengalaman, ini pengalaman lagi. Orang yang sakit itu harus ada yang memberi semangat. Jadi apa namanya, menular ataupun yang lainnya itu saya yakin tidak semudah apa yang diberitakan. Jadi penularan itu biasanya di udara yang minus atau yang dingin. Jadi mungkin dia duduk di situ, mungkin virusnya duduk di situ, kita berjalan lah, kita yang ketemu lah, mungkin di situ lah. Tapi kalau kita di cuaca yang panas ataupun yang lainnya, saya yakin tidak segampang itu, yang menularnya itu tidak segampang itu. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya, Iya. karena nyatanya keluarga saya negatif semuanya, tidak ada yang positif ataupun yang lainnya. Jadi Alhamdulillah. Saya tambahin ya, betul apa yang dibicarakan tadi mengenai penularan itu nggak segampang sama yang sudah diberitakan di sana sini, itu gampang banget enggak. Pada kenyataannya saya dan keluarga saya yang mendampingi saya itu cukup saya aja sih yang kena kemarin. Misalkan saya, kayak ibu saya, bapak saya, adik saya, semuanya juga sehat gitu ya. Jadi kita emang kemarin itu kenanya pas dingin itu ya, pas dingin. pas dingin itu gitu loh.
Dan kelunding. Jadi gini sih mengenai pemberitaan yang ada sampai ada lockdown atau PSBB segala macam, kita bahas itu ya sekarang ya. Jadi walaupun itu bukan ranah kita, tapi kan ini kita yang sudah merasakan harusnya bagaimana gitu kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau kebijakan terserah di sana, masalahnya terkait dengan yang lainnya. Maksud tahu ya, yang lainnya itu maksudnya. Nggak berani fair dia. Kalau saya sih rada sedikit fair ya. Yang jelas yang dicekik sih. Kalau menurut saya itu lagi-lagi itu wong cilik gitu, yang kena dampaknya gitu. Ya kalau orang seperti saya, wong cilik, beda sama di belakang saya, itu jelas kena dampaknya gitu kan. Apalagi misalkan teman-teman saya yang punya usaha, yang punya usaha-usaha kecil lah gitu kan. Sekarang itu mampet sama mampet ya. Apalagi kebijakan baru yang ada di kota saya sendiri, yaitu di Kota Pati, pemberlakuan jam malam itu saya sangat tidak setuju. Tambah lagi, kalau kita itu kena kena seperti itu tadi saya sudah bilang tidak terlalu bahaya untuk menularnya. Maksudnya segampang untuk menularnya itu tidak segampang itu. Nah, tapi untuk untuk menaikkan imun, kita itu perlu isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu memang benar, tapi ya benernya itu harus ada orang yang mendampingi dengan kita atau mendampingi dengan kita. Nek dhewean malah galau Mas ya. Ya jelas. Imunnya menurun. Kenapa kok banyak orang meninggal dunia ataupun yang lainnya? Wes loro ditambahi ora ono sing krumati, ditambahi carane pikiran ya des mati ngono lho. Jadi kita itu perlu hiburan. Ada saudara kita yang datang, kita sepenting pakai masker kalau ben ora ketularan, tapi kita tidak pakai masker atau pakai masker pun ya gitulah. Logikanya itu sangat logis sekali sih. Kalau saya karena nggak punya pendamping kemarin ya sempat ini sih menghibur diri lah karena emang sama sekali nggak ada teman gitu kan. Kebetulan pas mungkin seminggu pertama itu ada bapak ibu ada yang dekat gitu kan, tapi pas seminggu berikutnya itu pada ini sih ke rumah kakak saya gitu. Jadi saya emang benar-benar sendiri dan saya nggak betah